Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang solusi dan bagaimana cara menghadapi DC Kredivo, Aku Laku, Isi Cash, Ada Kami, Kredit Pintar, dan juga Home Credit, teman-teman. Sebelum kita membahas cara mengatasi dan solusinya, kita akan cari tahu dulu nih, apakah aplikasi pinjaman online atau paylater tersebut, yaitu Aku Laku, Kredivo, kemudian Home Credit, Isi Cash, Kredit Pintar itu ada DC lapangannya dan kapan mereka datang ke rumah kalian. Oke, yang pertama-tama untuk masalah kapan DC datang ke rumah itu rata-rata di atas 90 hari atau lebih dari 3 bulan. Memang ada beberapa seperti Kredivo itu 1 bulan udah datang, tapi kalian nggak perlu khawatir, itu biasanya cuma nganter surat penagihan aja. Setelah itu mereka akan pergi. Terus kemudian, apakah mereka pasti memiliki DC lapangan di kota-kota kalian? Perlu kalian ketahui, ada beberapa kota yang memang banyak DC-nya dan ada juga beberapa kota yang memang DC-nya itu sedikit banget. Bahkan ada juga yang tidak ada DC-nya sama sekali. Tapi untuk sekelas Aku Laku, Kredivo, kemudian Kredit Pintar, Home Credit, mereka sudah hampir menyeluruh di kota-kota yang ada di Indonesia. Mungkin di daerah terpencil saja baru tidak ada DC lapangannya. Jadi bisa dipastikan kalau kalian galbay di pinjol tersebut akan didatengin DC. Lalu kemudian kalian juga misal pinjaman kalian itu di bawah 500.000. Itu menurut pengalaman banyak teman-teman yang galbay, biasanya mereka itu jarang banget didatengin dalam waktu yang dekat. Setelah berbulan-bulan itu baru didatengin. Tapi itu kemungkinan kecil. Kalau di bawah 500.000 banyak kok yang sudah galbay lama, telat bayar lama, tapi sampai sekarang masih belum didatengin juga oleh DC dari pinjol atau paylater tersebut, teman-teman. Nah, sedangkan Ada Kami dan Isi Cash sampai saat ini masih belum memiliki DC lapangan, di mana tidak mungkin DC mereka itu datang ke rumah kalian untuk mengunjungi kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk Ada Kami dan Isi Cash. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, 2 bulan ke depan, 3 bulan yang ke depan, mereka mulai mengadakan atau mulai menggunakan DC lapangan untuk menagih orang-orang yang gagal bayar dari rumah mereka. Sekarang bagaimana solusi dan cara menghadapi jika sampai DC lapangan tersebut datang mengunjungi kalian dan menagih hutang kalian, padahal kalian masih belum ada uangnya? Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk datang ke kantor kalian ya teman-teman, karena memang ada beberapa DC itu sekarang ini suka banget datang mengunjungi ke kantor para debitur atau nasabah yang gagal bayar atau telat bayar seperti ini. Nah, hal yang mungkin kalian harus perhatikan dan jangan lakukan adalah jangan kucing-kucingan atau jangan kabur-kaburan. Karena hal ini akan semakin bikin ribet dan ujung-ujungnya malah kalian sendiri yang akan dirugikan. Contoh, misal datang ke rumah kalian atau datang ke kantor kalian tapi kalian nggak mau nemuin. Ini akan berdampak mereka yang mungkin sudah kesal DC-nya. Mereka akan menanyakan ke tetangga kalian, menanyakan ke mungkin HRD kalian, menanyakan ke security atau teman kantor kalian, yang mana jadinya banyak orang yang tahu tentang hutang kalian. Lebih baik ketika kalian mau ditemuin, beranikan diri kalian, langsung aja temuin, jangan menghindar, jangan sembunyi, dan jangan lakukan apapun ya. Oke, itu poin paling penting yang harus kalian lakukan. Dan satu hal lagi yang harus kalian ketahui, DC seperti ini biasanya mereka itu tidak banyak omong, tidak harus koar-koar, tidak nelponin kalian bahwa hari ini akan datang rumah, enggak. Tapi mereka itu tiba-tiba aja datang. Biasanya yang bilang bahwa akan datang itu malah nggak datang. Tapi yang nggak bilang apa-apa itu biasanya malah yang akan datang. Sekali lagi kalian harus garis bawahi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Jika mereka sudah berkunjung, lalu langkah selanjutnya adalah kalian temui, lalu kalian jelaskan bahwa kalian belum ada uang dan kalian akan usahakan. Kalian pasti akan dimintai untuk menandatangani sebuah surat. Kalian akan dimintai untuk memberikan janji bahwa kapan kalian akan melakukan pembayaran. Di sini adalah momen di mana kalian ini tidak boleh tidak menyebutkan tanggal. Kalian akan dipaksa. Nah, ini kalian bilang aja, saya akan mengusahakan tapi saya tidak janji. Kalau memang dipaksa tanggal, saya akan usahakan di tanggal sekian tapi saya tidak janji. Ya udah, kalian tulis, kalian tanda tangan aja, nggak masalah. Ini masalah perdata. Kalian nggak perlu takut bahwa kalian harus bertanda tangan di materai. Kalian akan terjerat hukum karena mungkin penipuan atau mungkin karena kalian tidak menepati janji. Nggak perlu. Urusannya perdata, jadi kalian nggak akan dibawa ke kantor polisi atau masuk ke pidana, teman-teman. Ya, nggak ada ceritanya kalian telat bayar atau gagal bayar, kalian dipenjara. Selanjutnya, teman-teman, tinggal fokus aja untuk
terus tetap tenang, gak usah kelihatan takut. Karena kalau kalian kelihatan takut, kalian akan semakin ditakut-takuti, akan semakin, ya mungkin lebih tepatnya lebih semakin ditekan lah ya. Karena kalian terlihat lebih takut, kalian terlihat lebih gampang. Karena apa sih? Karena oknum-oknum DC seperti ini itu mengincar agar kalian itu mau membayar hutang dan gak peduli gimana caranya. Biasanya banyak yang memberikan solusi untuk gali lubang, tutup lubang. Banyak juga yang memberikan solusi untuk pinjam sana sini mencari dana talangan. Yang mana ini tentunya akan meribetkan kalian sendiri. Mungkin bebas dari satu masalah, tapi di masalah yang lain akan bertatangan. Udah, lebih baik kalian fokus aja untuk membayar utang di pinjol tersebut. Fokus aja untuk menabung. Mereka mau ngancam apapun, gak usah dipeduliin. Kalian fokus aja cari uang untuk menutup hutang pokok kalian terlebih dahulu. Minimal itu aja. Kalian kumpulkan, kalian tabungkan. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan ketika ada DC datang? Kan minta surat-surat resmi dari mereka. Surat-surat resmi itu sudah tercantum di WOJK bahwa DC pinjol yang datang harus memiliki sertifikat, harus memiliki surat tugas, identitas, dimana jangan sampai ada oknum lain lagi, pihak ketiga lagi yang dengan sengaja malah memanfaatkan kalian dan menipu kalian semua, teman-teman. Kemudian untuk menghadapi DC-DC seperti ini, perbanyak literasi, perbanyak membaca, perbanyak ilmu tentang aturan-aturan OJK, dimana kalian ini tidak akan buta-buta banget tentang hukum dan tentang masalah hutang piutang seperti ini, teman-teman. Jadi kalian tidak bisa ditipu, kalian tidak mudah dikibulin, kalian juga tidak mudah diperalat oleh oknum-oknum DC seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.